Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bareng saya Herlambati Nasi Gusti selaku moderator di dalam agenda kita pada siang hari ini. Nah, tadi kita di pagi hari, sekarang di siang hari ya. Nah, teman-teman semua, diharapkan kepada teman-teman yang sudah ada di sini untuk bisa on cam ya, open videonya. Lagi-lagi motivasinya sama. Insya Allah ketika teman-teman menghadiri agenda dan majelis ilmu walaupun secara virtual dan itu pakai data, maka insya Allah yakinlah Allah akan ganti nanti setiap kilobait datanya dikonversi menjadi pahala. Semakin banyak habis paket, semakin banyak pula pahala. Benar seperti itu konsepnya Bang. Insya Allah ya, insya Allah. Nah, silahkan bagi yang tidak terkendala sinyal terutama ya, kita open cam dulu supaya nanti bisa lebih optimal kita dalam menyerap ilmu di sesi yang kedua ini. Boleh di-off-kan dulu barangkali share screen-nya teman-teman panitia. Oke, thank you. Nah, gimana kabarnya nih setelah siang? Ada yang sudah makan siang? Yang sudah makan siang silahkan kasih emot jempol ini. Kasih emot ya, jempol. Bagi yang sudah makan siang. Bagi yang belum makan siang, silahkan minta ke panitia. Abang tidak menyediakan makan siang hari ini. Makan siang dari abang cukup hanya materi lah nanti ya. Materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita begitu. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, sepertinya kita harus melaksanakan sedikit gerakan lah ya. Sedikit gerakan yang insya Allah gerakannya nggak susah. Anak TK pun bisa melakukan ini. Silakan diangkat tangannya. Seperti ini ya. Nah, oke. Diluruskan ke depan. Seperti ini. Tenang, kita tidak akan membuat gerakan TikTok, tenang saja. Ini forumnya syar'i, bebas dari gerakan-gerakan TikTok. Nah, tangan satunya, tangan kirinya diletakkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, oke. Sekarang didorong tangan kanannya ke depan sejauh mungkin dan ditarik oleh tangan kirinya ke belakang ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang diganti tangannya. Sebelahnya lagi ya. Jangan diganti sama tangan orang ya, tangan kita sendiri. Oke, siap. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang seperti lencang depan, seperti ini. Buat kepala lencang depan. Oke ya. Nah, tangan yang satu lagi disilang seperti ini ya. Bisa ya, disilang. Dan ditarik ke kiri. Seperti ini jadinya. Oke, yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang terakhir. Direntangkan kedua tangannya. Direntangkan. Oke, dan didorong ke kedua sisinya ya, dorong kedua sisinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu Rizky hampir turun tadi tangannya ya. Silakan gimana? Gimana rasanya? Ketik di kolom chat teman-teman. Apakah sudah lebih segar pada siang hari ini? Nah, biasanya kalau setelah makan siang itu cenderung mata kita cukup berat dalam beraktivitas, maunya tidur aja ya. Apalagi yang lagi rebahan ini udah berbeda alam dengan kita nih. Kalau yang lagi rebahan nih di jam-jam segini udah berbeda alam kita. Sudah berbeda dunia ya. Yang satu di dunia mimpi, yang kita masih di dunia nyata. Walaupun pertemuan kita di dunia maya begitu. Oke, abang tanya sekali lagi. Silakan teman-teman yang siap mendapatkan ilmu yang bermanfaat di siang hari ini, kasih emot jempolnya. Bagi teman-teman yang sudah siap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemateri yang nggak kalah luar biasa dari yang pertama tadi, silakan kasih emot jempolnya. Kita memastikan 56 orang memang benar-benar standby dan hadir di acara kita pada siang hari ini. Kenapa demikian? Karena kita mendatangkan pemateri jauh-jauh dari Sumatera Utara. Dan pemateri ini sangat terkenal, terutama di sosial media gitu ya. Ada yang pernah follow akunnya? Nama akunnya adalah @alfi_al-ghazi. Kalau belum pernah follow akunnya, saran abang harus follow. Terutama bagi yang jomblo-jomblo,
yang lagi galau-galau. Silahkan di-follow akunnya supaya nanti mendapatkan insight di sana ya. Kalau dapat jodoh, Abang nggak bisa memastikan. Nanti kita tanya pematerinya saja. Oke, kita sudah hadir bersama kita pemateri kita siang hari ini, yaitunya Bang Alfi Syahri Ramadan. Assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja Alfi Al-Ghazi ya. Oh iya, siap Bang Alfi Al-Ghazi. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini gimana? Dari Horas pagi ya? Horas. Alhamdulillah. Nah, jadi Bang, hari ini kita membersama teman-teman yang luar biasa dari berbagai daerah, dari berbagai universitas, bahkan dari SMK pun ada di sini, Bang. SMK Cianjur ya, itu Rifki. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu, Bang, izinkan untuk menyampaikan sedikit perkenalan ya, Bang. Sebelum kita berlanjut kepada jenjang yang berikutnya. Berlanjut ke pematerinya maksudnya, Pak. Nah, jadi kita kenalkan dulu sedikit tentang Bang Alfi. Beliau nama lengkapnya Alfi Syahri Ramadan atau Alfi Al-Ghazi. Itu di Instagramnya juga boleh kalau ingin memfollow. Kayaknya wajib di-follow sih ini gitu. Dan beliau merupakan salah seorang penulis ya, penulis buku-buku yang sangat inspiratif sekali. Terutama inspirasi buat para pemuda nih, para pemuda yang lagi semangatnya untuk belajar, yang lagi semangatnya untuk hijrah. Salah satu buku terbaru beliau itu adalah judulnya Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Nah, di sini barangkali ada yang galau-galau nih, ada yang demotivasi, ada yang kayak pengen udahan aja lah gitu hidupnya gitu. Bagusnya baca dulu nih buku Bang Alfi ini ya. Masih bisa di-order Bang bukunya Bang? Masih bisa, alhamdulillah. Masih bisa di-order. Nah, nanti langsung silahkan cus ke IG-nya aja gitu. Oke Bang, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang gimana sih suplemen yang bisa kita dapatkan selama di masa COVID-19 ini Bang. Karena kan kita tahu nih, COVID udah beberapa tahun dan banyak barangkali teman-teman kita yang merasa kayak kurang semangat gitu ya dalam belajar, dalam ibadah. Dan tepat banget nih momennya kita pengen tahu nih tips dan juga apa saja sih kiat-kiat suplemen untuk bisa meningkatkan mood booster kita dalam belajar, dalam ibadah di masa COVID-19 ini. Insya Allah ya, Bang Alfi siap untuk berbagi ilmu kepada kita. Oke, teman-teman semua, marilah kita sambut dengan takbir melalui kolom chat. Kepada Bang Alfi, kita silahkan untuk berbagi ilmu bersama kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling berharga dalam kehidupan ini. Karena tanpanya kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat nanti. Salat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan tetes darah keringat beliaulah kita hari ini bisa mengenal ataupun bisa memeluk agama yang paling indah ini. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih baik, lebih benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah Islam. Maka sungguh ini adalah perkara yang berharga yang harus kita syukuri dan harus kita maksimalkan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan lahir dalam keadaan sebagai seorang muslim. Baik, insya Allah siang hari ini kita berjumpa di ruang Zoom ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Dan siapa yang Allah mudahkan jalannya untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Sudah jelas bahwa jalan menuju surga itu adalah jalan yang penuh onak dan butuh, penuh ujian dan cobaan. Oleh karena itu, tidaklah sepatutnya sebagai seorang muslim kita berputus asa atas segala kepahitan, ujian, kesempitan atau kerumitan apapun yang menghalangi jalan kita. Karena kita tahu kita sedang berada pada track yang benar. Karena kita tahu bahwa kita sedang berada pada pihak yang benar. Tidak peduli dunia mengucilkan kita, tidak peduli siapapun meninggalkan kita. Karena selama Allah ada di sisi kita, maka insya Allah kita akan berada pada jalan golongan orang-orang yang selamat. Baik, hari ini saya akan membawakan beberapa hal berkaitan dengan supaya menambah kajian ilmu juga semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah kalau bisa menjadi semangat, bisa membuat hari teman-teman lebih indah dan lebih berharga lagi.
Judulnya hari ini adalah 1%. Jadi saya akan share screen. Apa ya? Karena sudah 2 tahun lebih kita Zoom, dan mungkin teman-teman ini sudah Zoom yang kesekian ribu, dan COVID ini merubah merubah kebiasaan kita jadi agak mager untuk keluar. Saya juga ya sampai sekarang juga kajian-kajian offline kan belum terlalu masif ya, rata-rata masih kajian online dan sebagainya. Nah, ini merubah banyak sikap kita sebagai seorang manusia. Tapi ya begitulah, manusia itu adalah makhluk yang bisa sekali untuk beradaptasi dan mudah untuk beradaptasi. Setelah makin ke sini kita makin bisa berteman, ya bukan berteman, makin bisa berdamai dengan pandemi ini. Walaupun ya dalam beberapa keadaan ya mungkin tetap teman-teman mendapatkan kesulitan. Kalau kami sendiri di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, memang tidak terlalu terdampak signifikan karena memang wilayah kami ya cukup pedesaan lah, bukan kota Medan yang perkotaannya, tapi kami agak di pinggir-pinggir supaya hidup agak lebih tenang gitu. Dan itu patut disyukuri karena akhirnya pandemi COVID ini nggak terlalu berdampak signifikan. Tapi walaupun begitu ya tetap saja akhirnya mengurungkan berbagai macam agenda. Dan bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah semester 2, semester 3, semester 4 bahkan yang belum sama sekali melihat kampus ya. Mungkin dia nggak tahu lagi kampusnya di mana karena semua serba online. Insya Allah. Baik, langsung saja saya akan share screen. Materi kita hari ini adalah 1%. Saya izinkan saya menyampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa ada manfaatnya, bisa diambil faedahnya. Kenapa 1%? Karena istiqomah itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan-amalan kecil, tapi dia istiqomah, daripada amalan yang besar, tapi amalan tersebut hanya dilakukan sekali, kemudian tidak pernah lagi dilakukan gitu. Itu yang lebih Allah sukai adalah amalan yang kecil tapi dia terus berkelanjutan. Karena kenapa? Karena ya amalan yang besar kemudian hanya sekali kita lakukan itu rentan sekali. Karena kita nggak tahu nih amalan itu mana yang bakal benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi amalan yang kita lakukan berpotensi untuk riya, berpotensi untuk tidak sesuai dengan kaidah fikih, bisa berpotensi untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah, walaupun kecil, kalau memang itu niatnya ikhlas dan tulus karena Allah, maka insya Allah itu jauh lebih berharga daripada yang besar hanya sekali, dan potensi untuk gagalnya sampai menembus langit itu juga besar gitu. Jadi kita kan nggak bisa pastikan ya, amalan mana yang bisa kita bawa hingga ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa kenalkan bahwa inilah amalan yang memang kita harapkan menolong kita di akhirat nanti. Karena jelas bahwa orang pertama kali masuk neraka itu bukan orang-orang yang membunuh, bukan orang yang berzina, bukan orang yang narkoba mungkin dan sebagainya. Tapi orang-orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang mendustakan Allah. Mendustakan dalam arti mereka beramal, tapi mereka bukan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa kazabta, engkau berbohong. Kau bilang bahwa kau berkorban harta untukku, tapi ternyata kau ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, yaitu menduakan Allah. Walaupun tidak menafikan bahwa dosa-dosa yang besar lain-lainnya itu juga adalah keburukan. Dan kita harus ingat bahwa setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikutnya, dan setiap keburukan akan mendatangkan keburukan berikutnya. Maka 1%, walaupun hanya 1% kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah akan mendatangkan persenan-persenan yang lainnya. Begitu juga kalau kita melakukan 1% keburukan, maka akan mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Begitulah sifat kebaikan dan keburukan. Salah satunya jika kebaikan dapat membawa kita pada kebaikan berikutnya, maka ya hal-hal buruk itu akan menjerumuskan kita. Makin jauh kita tenggelam dalam lubang kelalaian dan dosa-dosa, maka kita akan semakin susah untuk keluar dari habit itu. Anggapannya kalau sudah setiap hari seseorang itu hobinya stalking media sosial, jadi penggiat komen, jadi netizen paling julid, perang online terus di kolom komentar dengan akun anonim dan sebagainya, maka ketika dia keluar dari lingkungan itu, dia akan merasa ada yang kurang gitu. Dia nggak mendapatkan kepuasan gitu. Bahkan saya juga heran kadang ada orang-orang yang memang puas mencaci maki orang lain gitu kan. Ya karena sudah menjadi habit, kemudian ya kalau dia nggak melakukan itu kayaknya ada yang kurang gitu dalam kehidupannya. Nah, begitu juga ketika orang memang dia
fokus untuk belajar ataupun dia fokus untuk melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan dan sebagainya, maka dia juga akan merasa kehilangan amal tersebut kalau dia nggak melakukannya. Itulah pentingnya membangun habit yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini adalah salah satu landasan dalam manajemen waktu seorang muslim. Tanda kebaikan seorang muslim itu adalah dia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu patokan kita sebagai seorang muslim. Baik, produktif itu tidak selalu tentang kesibukan ya, tapi adalah meletakkan sesuatu pada porsinya. Ya nggak selalu dong orang-orang yang kelihatan sibuk itu dia produktif, belum tentu. Kadang ada yang istirahatnya mungkin agak lebih panjang, tapi dia tetap produktif gitu. Saya tipikal orang yang memang saya termasuk pelari maraton ya. Artinya iya saya santai, tapi juga saya punya target-target untuk diselesaikan gitu kan. Biasanya saya menekan diri saya atau memojokkan diri saya sendiri dengan cara misal ketika saya mau menulis buku, walaupun isinya belum jadi, saya sudah tentukan judulnya, saya sudah buat covernya, supaya itu memacu diri saya untuk menyelesaikan buku tersebut gitu kan. Kalau sudah jadi covernya, saya akan lebih tertantang untuk cepat selesaikan buku ini. Halo Bang. Oke, mungkin kendala sinyal ya teman-teman semua. Nah, ini salah satu tantangan barangkali ya saat kita adakan agenda-agenda online begitu. Suara saya jelas teman-teman? Kasih jempol dulu. Jelas banget, Bang. Oke, siap. Nah, jadi mungkin sembari nunggu nih Bang Alfi. Kira-kira apa sih yang teman-teman harapkan untuk hadir di dalam agenda di sesi siang hari ini? Apa hal yang harapannya bisa teman-teman dapetin untuk di dalam agenda kita siang hari ini? Silakan ketik di kolom chat ya. Harapan apa yang pengen teman-teman dapetin di dalam agenda siang ini? Nanti bisa kita sama-sama aminkan, dan tentu kalau panitia baca bisa juga nanti sama-sama mengusahakan gitu ya. Sesuatu apa yang ingin teman-teman dapatkan atau motivasi apa sih yang bikin teman-teman itu pengen hadir siang hari ini. Lebih memilih untuk agenda ini daripada tidur-tiduran ya. Charging iman, thank you dari Vanessa. Semoga nanti imannya bisa tercharge di sini. Dari Hayati, Rinatul Hayati, upgrade ilmu. Ya, tentu saja ya. Nanti kita sama-sama terupgrade. Saat kita masuk ke sini, ilmu kita masih 1 misalnya atau 2. Keluar dari sini harusnya udah jadi 4 atau 10 gitu. Mudah-mudahan. Yuk, dari yang lain gimana? Baru 2 orang nih yang jawab. Kita ada 64 orang di sini ya. Mengisi kesibukan dengan kebaikan. Oh, Ari, siap. Ari yang selalu sibuk ya. Sibuknya sibuk-sibuk berfaedah, insya Allah. Dari Silvi, itu ketemu pemateri, luar biasa. Siap, Silvi. Supaya nanti keluar biasaannya itu nular ya, Silvi. Makanya kalau pengen cepat nular, keluar biasaan dari pemateri, Silvi harus jadi moderator. Karena kameranya nanti dekat gitu sama pemateri. Gantiin Abang jadi moderator ya. Oke, yang lain gimana? Yang lain gimana? Pengen ketemu pemateri ya. Mendapatkan ilmu bermanfaat untuk mengoreksi diri. Betul sekali. Betul sekali, Ki. Kita sama-sama ya. AA Rizky, kita sama-sama koreksi diri juga semuanya nih. Sama-sama belajar. Dari yang lain gimana? Ada insight lain yang ingin teman-teman dapatkan? Atau kurang lebih sama gitu Bang, sama aja sih Bang, sama kayak teman-teman yang disampaikan teman-teman gitu. Oke, sekarang kita mau coba lihat nih, siapa peserta kita yang lokasinya itu paling jauh gitu. Soalnya waktu beberapa minggu yang lalu ya, Abang ngadakan forum gitu, ngadakan agenda, ada dari Malaysia gitu. Nah, untung kita tanya, kalau nggak kita tanya, nanti nggak tahu kita peserta dari mana. Udahlah Abang pakai bahasa Minang pula itu pas materi kan. Nah, jadi langsung berubah bahasanya. Jadi minimal bahasa Indonesia lah ya. Enggak bahasa Upin Ipin gitu. Oke, silahkan. Teman-teman dari daerah mana aja nih? Ketik di kolom chat ya. Kita pengen tahu. Dari kotanya lah. Nanti kalau negaranya yang dituliskan bingung juga kita kan. Indonesia nanti isinya semuanya. Oke, Bang Alfi sudah standby kembali bersama kita. Gimana Bang, aman Bang? Ya, mohon maaf. Tadi saya lupa nge-charge laptop karena tadi pagi ada Zoom juga, jadi mungkin baterainya drop ya. Sorry. Siap. Gimana Bang, mau lanjut?
Oke, lanjut. Oke, siap. Thank you. Silakan dikembalikan mikrofon virtualnya ke Bang Alfi. Baik, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit kendala teknis karena saya lupa tadi bahwa baterainya tinggal sedikit. Padahal tadi pagi memang sudah dipakai untuk Zoom. Jadi saya akan share screen lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ini hadis yang saya bawakan tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Kita harus pandai-pandai mendiagnosa diri kita sendiri ya. Apa sih yang nggak bermanfaat dalam hidup kita ini? Kadang-kadang kita tahu bahwa hal ini memperumit keadaan hidup kita. Tapi karena kita merasa bahwa ini adalah hal yang berharga, maka kita tetap mendekat kesakitan itu. Padahal kita tahu ini udah menyakitkan, tapi tetap kita dekat saja. Padahal kita tahu ini bakal berefek buruk dalam kehidupan kita, tapi tetap saja kita mempertahankan hal tersebut. Akhirnya ya onak-onak duri itu akan menyakiti diri kita sendiri. Maka lepaskan apapun yang mengganggu hidup kita, maka lepaskan. Apapun itu, secinta apapun kita, seberharga apapun itu, kalau memang dia mengganggu kehidupan kita untuk kedepannya, lebih baik dilepaskan. Karena ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan. Bukan karena kita ingin meninggalkan atau sebagainya, tapi karena kita ingin mengharapkan bahwa hal baik yang lebih baik akan datang. Siapapun itu. Mau ya mungkin teman-teman yang mengajak kita kepada keburukan, mungkin seseorang yang kita jadikan apa ya, sekret cinta dalam diam mungkin kan, dan sebagainya. Itu apapun yang mengganggu kehidupan kita, terutama mungkin drama-drama film-film ya, Netflix, drama Korea dan sebagainya. Nah, ini walaupun akan banyak haters ya di Instagram pun saya kadang ada juga yang kurang terima tentang hal itu. Tapi ya saya nggak menjudge bahwa hal tersebut sama sekali nggak ada manfaatnya. Tapi pikirkan betul, segala sesuatu yang akan menjadi fokus kita itu akan merenggut banyak waktu, tenaga dan pikiran kita. Akhirnya ya kita akan terbiasa dengan hal-hal semacam itu saja. Awalnya ia adalah hiburan, tapi kemudian ia bisa menjadi zat adiktif yang akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita cintai itu kita akan menjadi budaknya. Tidaklah seseorang itu menjadi budak kecuali menjadi budak yang ia cintai. Maka cintailah hal-hal baik, maka kau akan menjadi orang yang sibuk juga dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kenali hal yang mengganggu. Nah, ini kita harus kenali dong, identifikasinya. Apa-apa aja yang hal mengganggu kita selama di rumah aja mungkin, ataupun di luar dan sebagainya. Apakah kita terlalu banyak megang handphone? Mungkin kita bisa mengurangi penggunaan handphone. Apakah kita kurang kegiatan di luar? Mungkin kita harus ada kegiatan di luar. Oh Kak, bang saya introvert. Ya, introvert bukan berarti antisosial. Kadang-kala kita itu nggak bisa nggak bisa, hubungan virtual itu nggak bisa menggantikan hubungan sosial yang nyata. Karena kita bertemu nih di Zoom meeting seperti ini. Ya kita memang bertemu dan ngobrol secara virtual, tapi itu nggak akan pernah bisa menggantikan hubungan sosial, dan itu sebuah kebutuhan bagi seorang manusia. Bahkan kadang-kala stres itu bisa reda, walau hanya dengan ngobrol dengan tukang sayur dan sebagainya. Karena kenapa? Manusia itu memang butuh interaksi sosial. Gitu. Jadi ya seintrovert-introvertnya manusia, janganlah sampai menjadi seorang yang antisosial. Saya juga seperti itu. Saya lelah dengan Zoom, saya lelah dengan buat materi seperti ini. Tapi ya saya tahu bahwa ini adalah kebutuhan, dan mungkin semangat-semangat orang-orang di luar sana, dan saya sadar bahwa ada seseorang yang mungkin membutuhkan hal yang ingin saya sampaikan ini. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus menyelesaikan amanah yang telah Allah berikan. Jadi fitrah manusia itu adalah ia menyukai lingkungan sosial yang baik. Bukan kita nggak bukan kita itu nggak bisa bergaul atau nggak malu untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Kita saja yang belum menemukan tempat yang tepat untuk mengungkapkan itu. Oleh karena itu ya carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mensupport kita dalam hal apapun itu. Kalau lingkungan yang toksik yang nggak ada gunanya ya mau gimana lagi? Kenal boleh, dekat jangan. Karena pertemanan itu bisa menjerumuskan, bisa juga menyelamatkan. Contohnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengaji itu, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau tersentuh akan hal itu. Tapi karena beliau takut dicemooh oleh teman-temannya, karena beliau merasa bahwa beliau adalah musuh terbesar Rasulullah, maka beliau memilih mati dalam keadaan kufur. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab bahkan untuk menyiksa Abu Jahal. Oleh karena itu ya itu Abu Lahab dan Abu Jahal sama saja. Maka karena itu ya kita harus harus tahu benar gitu siapa yang akan menjadi orang-orang yang akan menemani kita.
Dan juga kalau memang orang nggak mau berteman dengan kita, ya kita juga harus introspeksi diri gitu. Mungkin kadang kita terlalu baperan, terlalu egois, ataupun kita mungkin terlalu apa ya, terlalu banyak menuntut dan sebagainya gitu. Jadi ya hubungan sosial itu baik, tapi jangan terlalu kebanyakan. Dan menyendiri itu juga baik, tapi juga jangan terlalu kebanyakan. Letakkanlah segala sesuatu itu dengan sesuai porsinya. Maka insya Allah kita akan menjadi golongan yang selamat. Kemudian buat target-target kecil. Nah, kita nggak perlu target-target besar dulu. Kita perlu tujuan besar itu harus. Saya tulis misalnya 100 juta pertama dalam hidup, membangun perusahaan, atau menyelesaikan buku, atau kuliah di luar negeri, dan sebagainya. Target-target besar itu penting. Tapi kita juga harus punya target-target kecil. Karena ada ruang di dalam jiwa kita itu yang harus dipuaskan. Cobalah, kalau misalnya pagi-pagi nih, pagi-pagi kita bangun, kemudian kita bereskan kamar, bereskan rumah, membuang sampah, atau hanya sekedar cuci pakaian, dan itu sampai tuntas kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kepuasan bahwa oh ternyata aku bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, itu akan menjadi sebuah kepuasan dalam diri kita. Dan kalau berangsur-angsur kita lakukan terus-menerus habit tersebut, maka kita akan semakin haus akan produktivitas. Walaupun ya istirahat itu juga bagian dari perjalanan dan perjuangan. Jadi ya kita harus buat proses dan progres. Artinya buat target-target kecil. Mau apa nih yang mau kita lakukan gitu. Saya sebenarnya sedang menyelesaikan proyek buku, dan proyeknya ini panjang sekali. Buku ini dibuat bahkan sebelum buku pertama saya terbit. Buku ini, tapi prosesnya terlampau panjang. Ya karena banyak hal, ada faktor mental, juga faktor by experience, dan memang hal ini juga cukup menjadi hal yang menguras tenaga dalam kehidupan saya, jadi saya belum prioritaskan. Nah, buku Melakukan Akun Termenyala itu sekitar tahun 2019, 2020 bulan Desember. Ya, 2020 bulan Desember, kemudian 2020 bulan September. Sebelumnya itu ada buku Menikmati Kepergianmu, tapi terbit secara indie. Kemudian diambil oleh penerbit mayor sekitar bulan Februari atau ya bulan Desember. Jadi September, November, Desember sudah, September, Oktober, November, Desember sudah ada buku lagi. Kemudian di Februari ada buku lagi, ya aku pulang. Februari, Maret ada buku lagi judulnya Untuk Hati Yang Baru. Kemudian yang terakhir barulah bulan kemarin, 2 bulan lalu, itu buku Jika Nanti Kamu Jatuh Cinta Lagi. Orang-orang beranggapan bahwa produktif sekali menulis gitu kan, 1 tahun bisa sampai 5 buku yang diselesaikan gitu. Ya sebenarnya saya bilang enggak, saya produktif kali juga enggak terlalu, tapi saya buat mind mapping dalam kehidupan saya, dan saya buat target-target itu. Saya tipikal orang yang kerja cepat dan tuntas, karena saya tipikal orang yang malas. Maksudnya itu saya mengerjakan hal itu inginnya cepat dan tuntas gitu, dan hasilnya perfeksionis, harus baik gitu. Tapi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, agar saya lebih banyak istirahatnya gitu. Jadi ya memang saya pelari yang cepat dan mudah lelah gitu lah. Jadi saya ya memilih untuk ya maraton, tapi dengan cara yang cepat gitu. Misalnya saya mau menempuh jarak 1000 km. Jadi saya lakukan 200 meter awal itu dengan sangat cepat. Kemudian saya istirahat, kemudian tambah lagi 300 sampai selesai. Jadi bertahap tapi dengan tempo yang lebih singkat gitu. Karena kenapa ya? Karena tadi saya bukan tipikal orang yang suka terlalu terbebani. Karena saya tahu bahwa saya akan mudah overthinking, saya mudah terbebani kalau sesuatu itu menjadi PR gitu. Ya karena mungkin itulah kenapa saya nggak suka PR di sekolah ya. Karena memang membebani pikiran saya. Ini kalau nggak diselesaikan ini jadi beban gitu. Ya lebih bagus ya secepat-cepatnya diselesaikan, kemudian lebih gampang untuk istirahat. Dan itu konyolnya sampai menjadi kebiasaan ketika kuliah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Kalau orang tanya tujuan saya dulu sering jadi MC, sering bertanya dengan pembicara dan sebagainya gitu kan. Kata orang cerdas dan aktif juga ya. Padahal dalam hati saya materinya bertanya kan jadi jengkel gitu. Ya udah saya bertanya, sembarang lah bertanya. Tapi itu jadi kebiasaan yang baik. Kemudian misalnya siapa nih yang memimpin gitu, jadi MC atau jadi kan kami ada upacara tuh setiap malam, ada lapor apel gitu. Siapa yang mau jadi? Nggak ada yang mau, saya langsung maju. Kenapa ya? Karena saya ingin waktu yang lebih banyak untuk istirahat. Nggak mau saya terbuang-buang hanya nunggu siapa yang mau. Tapi akhirnya alhamdulillah itu menjadi kebiasaan yang baik gitu. Karena terbawa sampai sekarang. Kemudian 4, rehat. Istirahat itu juga bagian dari perjuangan. Jadi kita harus tahu rehat yang baik itu bagaimana.
tidur walaupun 8 jam, kita harus perhatikan diri kita. 8 jam kita tidur, paginya ngantuk juga, siangnya ngantuk lagi, sorenya ngantuk lagi. Itu periksa, mungkin kita cacingan, minum obat cacing juga mungkin kan. Nah, hal-hal semacamnya harus juga kita perhatikan dong. Rehat itu penting, tapi bukan berarti rehat itu kita akhirnya berleha-leha gitu. Saya biasanya kalau istirahat itu bukan hanya tidur ya. Istirahat itu bisa dengan jalan-jalan, walaupun hanya keliling komplek. Saya membiasakan diri saya, walaupun mungkin masjid agak jauh ya, agak jauh dari rumah. Tapi ketika subuh dan biasanya subuh dan maghrib atau isya, itu saya jalan kaki supaya ya tadi saya mendapatkan something, sesuatu di perjalanan gitu. Karena kami dulu dididik secara militer, jadi kami dituntut untuk memperhatikan banyak hal di sekitar kita. Jadi ketika saya berjalan, saya perhatikan, oh posisi warung di sini, oh posisi Indomaret di sini, oh posisi orang jual minyak di sini, oh posisi orang untuk tampal ban di sini. Standar, tapi itu penting. Jadi saya mengasah teknik analisis saya ketika berjalan. Saya seperti apa? Agent ya. Jadi kalau jalan saya analisis lokasi gitu. Karena kami dulu di kapal misalnya, karena saya dulu jurusan pelabuhan, kami harus hafal tangga 1 itu ada berapa jumlahnya, tangga 2 ada berapa jumlahnya, ruangan decknya itu dibagi berapa ruangan, di mana pintu emergency dan sebagainya. Jadi itu membantu kita untuk lebih peka terhadap keadaan sekitar, dan itu membantu saya dalam riset ketika saya menulis. Jadi saya lebih peka terhadap segala sesuatu hal di sekitar saya, walaupun kadang itu juga tidak baik. Akhirnya saya gampang kadang berburuk sangka kepada orang itu. Karena kan ketika kita melihat seseorang, kita itu biasanya by experience. Kita lihat mukanya, kita lihat ekspresinya, cara bicaranya. Kita pernah berjumpa dengan orang serupa seperti itu, tapi dia pernah menyakiti hati kita, maka ketika kita berjumpa dengannya, kita langsung menyimpulkan, ini anak nggak bagus nih, betul ini anak. Dan ternyata ketika kita berteman dengan dia, betul dia melakukan hal yang sama seperti orang di masa lalu kita. Akhirnya kita makin tenggelam dalam by experience kita yang nggak bisa harusnya dijadikan patokan. Maka saya membatasi diri saya juga. Kadang saya melihat orang, ya saya tetap bahwa kita nggak boleh seuzon kepada orang lain. Kita harus husnuzon. Jadi ya karakter-karakter perasaan yang tertuang di dalam buku, di dalam tulisan itu ya banyak saya kerjakan by experience. Hal-hal kecil yang membantu gitu. Jadi biasanya rehat paling puncak bagi diri saya adalah yang pertama adalah berdiam diri di masjid. Ya mungkin itu salah satu self healing lah. Kemudian jalan naik kereta, biasanya naik motor, karena motor saya motor tua, jadi memang paling kencang 80 km per jam. Sama beat aja kalah. Jadi ya udah santai. Ketika hujan saya nggak berteduh, kadang biasanya ya udah kadang ya sampai meneteskan air mata di helm, di dalam di helm. Meneteskan air mata tapi kita pakai helm. Kemudian ya nikmati aja kehidupan ini. Bahwa ya memang di antara kebahagiaan pasti ada masuk duka dan kesakitan gitu. Bahkan mungkin masuknya tanpa aba-aba, dan dia datang juga secara tiba-tiba. Bahkan nggak hanya satu kali, bisa jadi berulang dan terus menerus. Tapi ya saya yakin bahwa siapapun yang ingin melampaui dirinya sendiri, siapapun yang memang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan paling takwa, siapapun yang ingin mendengarkan kisah Rasulullah secara langsung kalau di surga, maka kita harus bertahan sepahit dan sesulit apapun kehidupan ini. Tidak ada hal yang lebih indah kecuali itu adalah surga Allah. Jika mengingat dunia adalah penyakit, maka mengingat akhirat adalah obatnya. Jadi ya rehatnya itu berbagai macam cara gitu. Ada banyak cara orang untuk rehat gitu. Kadang-kala juga saya duduk termenung di depan Alfamart, Indomaret, ya mirip-mirip anak-anak Vespa yang sedang mencari jati diri. Ya duduk ngemper gitu, untung nggak ada yang ngasih uang. Kadang minum aqua atau apapun itu, air mineral, makan ciki mungkin, duduk di pinggir. Ya saya perhatikan orang-orang lewat. Ya ginilah kehidupan gitu. Kalau nggak ada yang ngatur kehidupan ini, itulah ayat-ayat kauniyah gitu. Bahwa hidup ini ya berjalan atas ritme dan ada Allah yang mengatur segala sesuatunya gitu. Jadi ya kadang-kala saya merasa bahwa hidup saya benar-benar terhempaskan, tapi tiba-tiba Allah hadirkan orang yang jauh lebih sakit kehidupannya dari saya. Kadang-kala saya bersedih, ibarat kata saya bersedih bahwa senja telah tenggelam. Tapi ternyata Allah hadirkan bintang-bintang ketika malam datang. Artinya ya kebahagiaan satu hilang, maka kebahagiaan yang lain akan datang. Dan bahkan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tetap bahagia walaupun dalam kesakitan. Ia menari-nari di atas puing ujian. Karena ia tahu bahwa ujian itu adalah sesuatu yang kelak akan ia rindukan. Karena kenapa? Derajat seorang manusia itu tergantung bagaimana ujian dan cobaannya di dunia nanti. Makin sakit dan susah kehidupannya, dan ia bisa melalui itu dengan
tulus dan ikhlas, maka insya Allah derajatnya akan jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin hidupnya hanya ya udah flat biasa saja, ujiannya ya biasa, banyak orang dalam, banyak dibantu dan sebagainya macamnya, akhirnya ya begitu saja, dia pun nggak mendulang pahala yang banyak karena ya memang al jaza ala qadri masyaqqah, dalam kaidah fikih bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan balasannya. Kalau sulit, balasannya maka jauh lebih besar. Kalau mudah, ya balasannya jauh lebih ringan. Jadi, kalau hidup kita sampai hari ini terasa sulit, maka kita tahu bahwa Allah sedang menghendaki sesuatu yang jauh lebih besar dari kesulitan itu sendiri, yaitu kebahagiaan di surga nanti. Tidak semua kesakitan itu akan dibayar tuntas kebahagiaannya di dunia. Beberapa hal disimpan ketika kita memang benar-benar membutuhkan. Di mana itu? Ketika kita di akhirat nanti. Kita tanpa sadar bahwa doa-doa baik yang Allah tahan di dunia, yang nggak Allah kabulkan di dunia, ternyata menjadi penolong dan menambah timbangan berat amal pahala kita di akhirat nanti. Jadi seorang muslim itu nggak ada alasan untuk putus asa, karena berputus asa itu hanya bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendustai Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan berputus asa. Kalau ia mendapatkan kebahagiaan, maka ia bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, karena ia tahu bahwa kebahagiaan belum tentu Allah muliakan. Dan kesakitan juga belum tentu itu adalah tanda Allah menistakannya. Karena kenapa? Atau menghinakannya. Karena kenapa? Kalaulah kebahagiaan di dunia ini adalah patokan bahwa Allah memberikan kemuliaan, maka bagaimana dengan Fir'aun yang Allah tenggelamkan hingga ke dasar Laut Merah? Kalaulah kesakitan ini menjadi tanda bahwa Allah menghinakan seorang hamba, bagaimana dengan Rasulullah yang melalui kehidupannya penuh dengan duka cita, penuh dengan perjuangan dan air mata. Maka dari itu ya rehatlah dengan cara yang menurut teman-teman sendiri inginkan. Tapi ingat bahwa Rasulullah itu mencintai istrinya. Rasulullah itu mencintai kebaikan. Rasulullah itu mencintai sedekah. Rasulullah mencintai kaum muslimin. Tapi hal yang paling Rasulullah cintai adalah sholat. Ketika perang Uhud pecah dan pada saat itu kondisi mereka kekurangan bahan makanan, mereka sedang lelah-lelahnya, maka Rasulullah katakan kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka sungguh tidak ada jiwa ini kecuali ketika kita mampu berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Karena perintah sholat itu turun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hadiah terindah yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Karena sebelum itu terjadi, Rasulullah harus menghadapi tahun-tahun kesedihan, kehilangan paman yang paling ia cinta, kehilangan istri, ibunda Khadijah yang paling ia cinta, hingga pada saat itu ia dicaci maki bahwa Allah telah meninggalkannya, kata orang-orang kafir. Maka turunlah surat Ad-Duha, kemudian turunlah surat Al-Insyirah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membawa Rasulullah perjalanan dari Baitul Maqdis dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, yang setiap tahapan langitnya itu beliau dikuatkan dengan para nabi yang turut mendoakan perjuangan beliau, karena Allah ingin menegaskan kedudukan Rasulullah bahwa ternyata orang-orang nabi-nabi terdahulu yang pernah melalui kesulitan serupa juga hadir dalam perjuangan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah sampai di hadapan Allah, ketika naik ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah berserah diri sepenuhnya dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah terindah, yaitu sholat. Barang siapa yang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah kita tidak mampu merasakan ketenangan dalam sholat, patut kita pertanyakan berapa persen bacaan sholat yang kita ketahui, berapa persen bacaan sholat itu yang memang benar-benar kita pahami. Sungguh sungguh kurang ajar, suruh nggak tahu diri kita. Kita sedang berhadapan dengan Rabb semesta alam, tapi kita nggak tahu apa yang kita katakan, apa yang kita minta, apa yang kita munajatkan. Ya, bagaimana lagi? Habis kata-kata. Kalau kita sampai hari ini masih nggak peduli tentang diri kita, tentang akhirat kita, tentang hal apapun itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian terakhir bertumbuh. Kehidupan ini ada akhirnya. Kehidupan ini ada akhirnya, dan pada setiap proses kehidupan itu kita akan menjumpai banyak hal. Kalaulah kesulitan nggak mampu membuat kita mengambil sebuah pelajaran, maka kalaulah kebaikan nggak mampu membuat kita mengambil pelajaran, maka bagaimana juga dengan kesulitan yang nggak mampu membuat kita pelajaran? Jadi dari mana lagi kita akan mendapatkan hikmah-hikmah tersebut? Ya kadang-kala Allah menitipkan sebuah duka agar kita tahu bagaimana rasanya sakit, dan agar kita tahu bahwa ya kehidupan ini ya memang begitu.
sunatullahnya, ada duka di antara kebahagiaan, ada air mata yang masuk di antara kesenangan gitu. Jadi orang-orang yang memang ingin terus berlanjut, terus menebar manfaat, terus menjadi orang yang khalifatul fil ardi, orang-orang yang berjalan di muka bumi sebagai wali Allah, maka ia akan selalu melakukan hal yang terbaik. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalaulah kita sudah berazam, menguatkan tekad, maka kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah sia-siakan waktu ya, karena waktu itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Kalau uang masih bisa dicari, kalau waktu sudah berlalu, maka ya nggak akan pernah bisa kembali lagi gitu. Jadi sampai hari ini kita harus bertanya pada diri kita, kalaulah kita bahkan belum selesai dengan diri kita sendiri, maka bagaimana mungkin kita ingin membicarakan peradaban yang jauh lebih besar dari itu? Maka bagaimana mungkin kita akan membicarakan tentang kebangkitan umat ini atau kebangkitan negara dan bangsa ini? Bahkan ya kita sendiri nggak selesai dengan diri kita sendiri, ditinggalkan dia nangis, nyari kerja masih susah juga, kemudian mungkin kuliah alasannya salah jurusan, mengerjakan segala sesuatu, ya banyak sekali problem-problem dan alasan-alasan yang kita buat. Padahal ya alasan itu nggak butuh ilmu ya. Bahkan penjahat paling jahat sekalipun udah terdesak pun dia masih tetap akan ada alasan. Jadi alasan itu adalah sesuatu hal yang nggak perlu dipelajari. Itu adalah tabiat manusia. Jadi ya jangan sampai kita menggunakan alasan-alasan hingga membuat diri kita malas melakukan segala sesuatunya. Ya kadang-kala memang nggak selalu kita itu bersemangat. Saya juga nggak selalu semangat berapi-api, nggak selalu. Kadang juga ada jatuhnya, kadang ada juga malesnya dan segala macamnya. Karena memang istiqomah itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Tapi istiqomah itu adalah kita jatuh kemudian kita bangkit lagi. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu mempunyai dosa dan sebaik-baik pendosa adalah yang menebusnya dengan pertaubatan. Maka dari itu ya intinya jangan sampai kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya sampai pukul berapa, moderator? Sudah cukup sebenarnya, Bang. Kita mau masuk ke sesi diskusi lagi, Bang. Oke. Sebelum masuk ke sesi diskusi, saya mungkin minta teman-teman semua, saya minta mungkin satu atau dua orang yang ingin, saya akan bacakan buku Ma'afuhan Al-Qadr Menyerah. Mungkin satu judul karena waktunya juga sudah terbatas. Mungkin satu judul bisa request saja secara random, halaman berapa yang ingin dibaca. Mungkin bisa lewat chat ataupun langsung juga dipersilakan. Insya Allah. Berarti ini membacakan buku ya, Bang? Ya, nanti saya akan bacakan buku Ma'afuhan Al-Qadr Menyerah. Satu bab, ya insya Allah relatable dengan materi kita hari ini. Halaman berapapun insya Allah. Ini halamannya ada sampai halaman 243. Oh, maksudnya kita dari teman-teman memilih. Ya, pilih halaman berapa, request saja. Oke, silakan nih teman-teman langsung ketik di kolom chat. Kira-kira mau dibacakan di halaman berapa nih? Asal jangan halaman 1 itu cover ya. Jadi 126 dari Fadiatul Muailiyah. Nih, Bang. Kita lihat ya. Saya akan bacakan satu saja. Jarang enggak. 126. Oh, pas sekali dengan yang kita baca di awal tadi. Iya. Atau jangan-jangan beliau punya bukunya nih, Bang. Oke, lanjut, Bang. Saya akan bacakan halaman 125, 126 karena 26 judulnya di 125. Itu di bab 26 judulnya adalah efek pertemanan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berada di sekitar kita akan menentukan kualitas diri kita. Jika kita terjebak dalam habitat yang buruk, kelakuan kita sudah barang tentu tak akan jauh dari tempat kaki kita berpijak. Adalah Abu Thalib. Ia adalah salah satu yang senantiasa semasa hidupnya melindungi Rasulullah SAW. Paman yang sangat Rasulullah SAW harapkan mengucapkan syahadat. Namun syahadat itu tak terucap melalui lisannya. Hingga di penghujung kehidupannya, saat itu ketika nyawanya sudah berada di penghujung, Rasulullah SAW meminta pamannya untuk mengucap kalimat syahadat agar dapat membelanya di hadapan Allah. Namun di sisi lain Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah terus-menerus berbicara kepadanya agar tak meninggalkan agama nenek moyang yang selama ini telah ia imani. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, "Hai Abu Thalib,
Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Rasulullah SAW terus mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah selalu menimpali dan mengulangi perkataan mereka. Hingga pada akhirnya Abu Thalib memilih ucapan terakhir, dia mengikuti agama nenek moyangnya, menuruti perkataan sahabatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Begitu besar pengaruh pertemanan dalam kehidupan kita. Lingkungan yang baik akan turut menuntun diri kita menjadi baik. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik bisa pula menarik diri kita menjadi tidak baik. Oleh karena itu, memilih lingkaran pertemanan adalah hal yang sangat penting. Rasulullah SAW sampai menyampaikan bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Surat Al-Furqan ayat 28 sampai ayat 29. Ya, jadi terakhir intinya bahwa ya memang pertemanan itu suatu saat akan kita sesali kalau ia membawa kita kepada keburukan. Dan pertemanan yang baik itu akan kita syukuri karena dia akan membawa kita kepada kebaikan yang berikutnya. Mungkin begitu saja. Barakallahu fikum. Terima kasih. Salam hangat. Akbar Ghazi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum juga buat Bang Alfi Ghazi yang sudah berbagi ilmu kepada kita, berbagi insight positif kepada kita. Yuk teman-teman, langsung kita minta bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung raise hand agar bisa segera kita lakukan sesi diskusi. Silakan. Ini Rizky udah raise hand dari tadi ya. Oke Rizky, kita silakan. Perkenalkan diri lagi dan juga sampaikan pertanyaannya. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kutipan mengenai istiqomah. Mau minta pertanyaan, mengirim pertanyaan. Bagaimana Kak cara mengatasi yaitu sudah hijrah tetapi masih sulit untuk istiqomah? Dan yang kedua, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam bertakwa pada zaman sekarang ini? Tentunya pasti banyak godaannya, dan terutama dengan semakin majunya peradaban di zaman ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Rizky atas pertanyaannya. Yang pertama itu berkaitan dengan istiqomah ya, Bang. Yang kedua juga bagaimana kita yang hijrah supaya tetap istiqomah, yang sedang dakwah supaya tetap juga istiqomah. Boleh Bang ditanggapi langsung Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu ditentukan oleh niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Bahwa niat itu akan membuat kita sampai ke tujuan atau tidak. Kalau niat kita hijrah hanya karena dunia, hanya karena wanita, atau apapun itu yang sifatnya sementara, maka kita mungkin akan sampai pada niat kita tersebut, tapi kita tidak akan pernah sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah tujuan atau niat atau motif kenapa kita berhijrah gitu. Ada yang hijrah mungkin karena mantan pacarnya hijrah. Jadi akhirnya mereka balikan. Misalnya balikan. Kemudian mereka menikah, tapi udah setelah sampai menikah, mereka akhirnya bubar lagi. Maksudnya keimanannya bubar lagi ya, karena mereka hanya menyiapkan hanya sebatas itu saja. Maka rugi sekali. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau kita meminta air maka kita akan mendapatkan gelas, dan kalau kita meminta hanya gelas ya kita tidak akan pernah mendapatkan air. Ya permisalan seperti itu bisa digunakan bahwa memang kalau tujuan kita besar maka insya Allah hal-hal yang kecil itu akan turut diikuti. Kemudian kalau niat kita hanya dunia, kemudian kita berhijrah atau kita mengorbankan segala sesuatunya, maka tidak ada perdagangan yang lebih merugi daripada itu. Karena kita sedang menukar hal yang abadi dengan hal yang fana ataupun hal yang sementara. Yang kita tahu bahwa setiap harinya ada seseorang yang masuk tertanam ke dalam bumi. Tapi kadang mata kita itu tidak kita gunakan untuk mengambil keputusan gitu. Tapi kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Akhirnya kita tetap melanjutkan hal-hal yang buruk. Nah, itu pertama itu niat kita ketika kita hijrah. Yang kedua adalah habit ataupun pertemanan, lingkungan pertemanan kita. Nggak mungkin kita akan menjadi seseorang yang lebih baik kalau lingkungan kita tiap hari pacaran aja gitu kan, atau apapun itu yang sifatnya keburukan. Ya, siapa bilang maksiat itu tidak enak? Maksiat itu enak. Subhanallah, maksiat itu ada sesuatu yang nikmat gitu. Tapi
kenikmatan tersebut hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah tercabut keimanannya. Kalau memang iman masih hidup di dalam hatinya, maka ia tidak akan merasakan kenikmatan, bahkan ia akan merasakan keresahan. Walaupun secara secara kita bilang bahwa ya kemaksiatan itu adalah hal yang memang ya bagaimana dibilang tidak enak. Orang kalau dalam Islam ingin menghalalkan seorang perempuan, kita harus siapkan mahar, kita harus siapkan pesta, kita harus datang kepada orang tuanya lah. Yang pacaran enak, modal martabak 10.000 datang ke rumah orang tuanya malam mingguan, bahkan mungkin sampai nginep di villa dan sebagainya. Nah itu kan suatu hal yang lebih gampang, tapi yang lebih mudah itu akan mendatangkan masalah bukan hanya masalah di dunia, tapi juga masalah di akhirat nanti. Maka pertemanan itu juga akan sangat berpengaruh ke kehidupan kita gitu. Maka yang terakhir tadi tentang bagaimana dengan keadaan sekarang gitu kan. Ya, jangan sering-sering buka TikTok. Kalau buka TikTok, waduh, susah. Saya sendiri pun belum sanggup untuk untuk terjun ke dunia per-TikTokan. Walaupun saya ada akun, tapi saya masih sedikit sekali di sana. Walaupun itu banyak membantu. Buku saya beberapa kali sampai cetak ulang, ya gara-gara ada yang memviralkan juga di TikTok. Tapi ya memang itu seperti dua belah mata pisau gitu. Di sisi satu bisa menyelamatkan, di sisi yang lain juga bisa menghancurkan. Saya tidak akan berbicara tentang hukum musik, hukum joget-joget dan sebagainya. Tapi secara etika manusia saja itu sudah banyak menyalahi gitu. Walaupun ya oke lah kata orang hiburan sekedar sebatas hiburan dan sebagainya. Ya itu hiburan menurut mereka, maka hiburan menurut kita versinya mungkin berbeda. Jadi ya harus banyak-banyak menundukkan pandangan, bukan hanya TikTok, Instagram juga begitu. Kemudian mungkin Facebook, WhatsApp, atau bahkan dunia nyata. Jadi ya memang ketika kemaksiatan makin merajalela, bahkan fenomena hijrah di tahun 2016, 2017 itu makin menurun karena pandemi, efek jangka panjang dan segala macamnya. Tapi pastikan walaupun dunia runtuh dengan segala isi di dalamnya, jangan sampai kita turut dalam hal tersebut. Artinya kita harus tetap berpegang teguh dalam keistiqomahan. Maka apa kata Rasulullah, kalau kamu sudah beriman maka istiqomalah. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah beriman maka kita hanya harus istiqomah. Insyaallah. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan terakhir barangkali ya teman-teman, soalnya ya waktu kita terbatas. Nih kita habis ini bareng Bang Amar lagi ya. Dari Putri, boleh langsung ya Putri. Perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Putri Tamunan. Saya berasal dari Sumatera Utara yang bersukukan suku Batak. Seperti kita ketahui Bang, kalau yang disebut suku Batak itu orang pasti familiar dengan yang disebut dengan agama Nasrani atau Kristen. Jadi pertanyaan Putri di sini, tadi kan di bagian akhir itu Abang bilang mengenai bagaimana diri kita itu dilihat dari pertemanan kita. Dan itu juga yang Putri rasakan, di mana Putri itu hidup di lingkungan yang memang nggak semua tuh agama Putri, malahan lebih besar dari disebutkan minoritas. Oh ya, lanjut. Jadi itu Bang, kayak gimana ya Bang, orang-orang yang tidak seagama dengan kita itu mereka terlalu, yang Putri lihat tuh mereka ambis terhadap kehidupan dunia, dan begitu juga akhirnya memang diri kita ambis terhadap kehidupan dunia dan kayak lupa akhirat gitu Bang. Terus kita berusaha untuk mendekatkan diri kita ke akhirat, tapi setiap saat kita mau mendekatkan diri itu kayaknya Allah berasa tuh selalu menghadirkan orang-orang yang di luar agama kita gitu Bang, sehingga kita masih terikut-ikut dengan yang sifat atau perilaku yang ambis terhadap dunia itu Bang. Terus tips atau cara Abang tuh untuk menanggapi hal itu seperti apa ya Bang? Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Nah, jadi keresahan Putri itu bagaimana di lingkungannya itu mayoritas non-Muslim dan itu menjadi sebuah godaan untuk mengatasi hal tersebut Bang Alfi. Boleh Bang? Baik, terima kasih. Saya sebenarnya bukan orang Sumatera Utara. Saya asli orang Palembang, Pagaralan, Sumatera Selatan, yang Kitogalo. Kemudian saya kuliah di Palembang juga, tapi pusat institusi kami itu ada di Bekasi.
dan saya juga akhirnya wisuda dan lulus di Bekasi. Nah, setelah lulus itu saya kerja kurang lebih 8 bulan di Kota Bandung dan Jogja, Bandung, Jogja, Bali, lebih lama menetap di Bandung. Ketika saya pindah ke Sumatera Utara, saya kaget luar biasa. Kok bisa saya pindahkan ke Sumatera Utara gitu. Seminggu pertama saya di Medan, saya stres. Stres saya. Kenapa? Karena di sini kan banyak Cina, banyak Chinese, banyak orang Batak, ada orang Jawa juga, bercampur aduk gitu kan. Bahkan kurang tertib masyarakatnya karena mungkin berbanyak suku tadi. Jadi akhirnya masyarakatnya itu separah-parahnya Jakarta, menurut saya tetap lebih parah Kota Medan dalam pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan. Jadi kalau jalan itu klakson. Pikir dia setelah hijau langsung terbang mobil atau kereta gitu, sepeda motor kita gitu. Jadi baru 1 detik klakson langsung panjangnya. Saya pertama-tama itu pusing saya dengan kebisingan yang ada di kota tersebut. Dan ya pada saat itu juga saya lagi mengalami banyak masalah. Jadi ya bertumpuk-tumpuk lagi. Dan saya perhatikan orang-orang di sini lebih banyak yang mengalami cinta beda agama. Itu salah satu penyakit di wilayah Sumatera Utara. Karena kenapa ya? Karena tadi banyaknya suku dan berbagai macam hal tadi. Karena cinta beda agama itu sesuatu hal yang apa ya? Hal yang biasa dan hal yang berpotensi, sangat berpotensi terjadi gitu. Apalagi yang laki-lakinya bisa jadi yang laki-lakinya Muslim kemudian yang wanitanya sebaliknya, ataupun yang wanitanya non-Muslim kemudian yang laki-lakinya Muslim gitu dan sebaliknya. Nah itu banyak terjadi di Sumatera Utara karena bahkan satu rumah pun bisa beda agama, itu sesuatu hal yang lumrah gitu sudah. Karena ibunya non-Islam, ayahnya Islam, anaknya non-Islam, adiknya Islam lagi, blasteran gitu dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang kadang biasa terjadi di sini. Maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah kalaulah memang kita tidak mampu memangku atau kita tidak mampu lagi menahan segala sesuatu hal yang ada di lingkup kita hari ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah hijrah menuju lingkungan yang lebih baik. Kalaulah kita nggak mampu untuk merubah lingkungan kita hari ini, maka kita harus hijrah. Kita harus pindah ke tempat yang lebih baik. Masalahnya di sini, kalau seorang wanita, kalau laki-laki oke, dia bisa merantau dan sebagainya. Tapi kalau perempuan gimana dong? Gimana? Nah, maka harus banyak-banyak membatasi diri. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu menempatkan kita pada posisi tertentu kecuali ada hikmah di dalamnya. Kalaulah kita bilang tadi bahwa al-jaza ala qadri masyaqqah, makin susah keadaan yang Allah titipkan kepada kita, maka justru pada saat itulah Allah sedang memberikan pintu surga yang ada di hadapan mata kita. Semisal teman-teman kita banyak yang Islam, mungkin kita bisa menunjukkan akhlak yang baik, kemudian dia bisa tersentuh hidayah, tersentuh hatinya, kemudian dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang itu memutuskan bahwa dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian-ujian itu pasti akan datang. Itu sebuah kepastian. Apakah Nabi Ibrahim tidak diuji ketika beliau memutuskan, ketika beliau mengikrarkan bahwa beliau adalah seorang nabi, diuji? Apakah Nabi Musa tidak diuji? Beliau diuji. Tapi apakah Allah tidak menolong mereka? Nabi Musa Allah tolong. Nabi Rasulullah Allah tolong. Tidak ada yang Allah biarkan hidup sebatang kara atau hidup menderita gitu. Karena tidak mungkin Allah melalaikan dan Allah meninggalkan orang-orang yang mempunyai keimanan dan orang-orang yang mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara dunia dan akhirat, memang secara hukum hati kita itu nggak bisa condong. Hati kita itu pasti akan condong dalam salah satu hal. Kalau hati kita condong kepada akhirat, maka dunianya akan menjauh. Kalau hati kita condong kepada dunia, maka akhirat akan menjauh. Tapi kita tetap hidup di dunia ini. Bahkan kalaulah kita tidak mampu merasakan nikmat surga di dunia ini, maka kita tidak akan mampu merasakan nikmat surga di akhirat nanti. Artinya ya walaupun kebahagiaan itu tidak bernominal, artinya angka-angka duniawi itu belum tentu menentukan kebahagiaan gitu. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, kita harus berusaha untuk menebarkan sebanyak-banyaknya manfaat. Walaupun motif pertama kita bukan hanya menjadi orang yang kaya atau punya kecukupan dan banyak uang gitu. Saya sempat sampai di titik uang ini sebenarnya untuk apa gitu. Padahal butuhnya saya segini gitu. Tapi Allah berikan lebih. Nah, maka mungkin ada rezeki-rezeki orang lain yang Allah titipkan di tangan kita. Kemudian harus kita sedekahkan atau harus kita infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin terakhir bahwa ya Medan Sumatera Utara ini masih banyak. Apalagi daerah-daerah Mandailing, Natal dan sebagainya, daerah-daerah pelosok itu masih banyak orang-orang yang murtad masuk Islam. Itu suatu hal yang
biasa terjadi gitu. Murtad kemudian dia Islam, tahun depan sudah non Islam kalau nggak dibimbing secara masif atau secara terus menerus. Permasalahannya kenapa? Ya karena kalau mereka ketika mereka beragama Nasrani, mereka akan diberikan segala fasilitas yang ada. Tapi ketika mereka memutuskan untuk menjadi mualaf, maka mereka akan kehilangan harta bendanya. Walaupun ini sebenarnya sudah ada contoh salah satu sahabat Rasulullah yang pada saat itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa engkau datang ke sini dalam keadaan miskin, kemudian engkau kaya, dan ketika kau hijrah kau harus tanggalkan semua harta benda yang kau miliki. Maka ia menanggalkan itu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari akhirat jika dibandingkan dengan dunia. Maka itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Nah, mungkin harus kuat-kuat, harus sabar-sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah selalu agar memberikan kita nikmat lingkungan yang baik sehingga kita bisa berubah juga menjadi orang yang pribadi yang lebih baik. Mungkin begitu. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Jazakallah khair pada Bang Alfi. Gimana Putri, udah terjawab ya keresahannya? Bagaimana kita tetap berakhlakul karimah dan tetap istiqomah tentunya ya di jalan Allah. Terima kasih Bang untuk jawabannya. Oke ya, sama-sama. Bang Alfi, kayaknya kita sudah tiba di penghujung acara kita. Jadi dari panitia, saya mewakili panitia, ada sedikit kenang-kenangan nih Bang Alfi yang akan diberikan oleh panitia. Tapi berupa sertifikat virtual. Ini kalau misalkan kita di agenda offline nih Bang Alfi udah bisa foto berdua nih depan panggung. Tapi kita fotonya secara virtual saja Bang. Nih saya mewakili panitia nih menyerahkan sertifikat virtual kepada Bang Alfi sebagai salah satu bentuk apresiasi. Yang padahal sebenarnya ilmu yang Bang Alfi sampaikan itu lebih dari hanya sekedar sertifikat ini gitu. Mudah-mudahan Allah aja ya Bang yang bakalan membalas nih setiap Amin, apa yang Bang sampaikan. Insyaallah. Dan semoga menjadi berkah dan amal jariah juga untuk Bang Alfi nanti ke depannya. Oke Bang, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, boleh kita foto bersama dulu barangkali Bang. Nah, kepada teman-teman di saat tadi masih belum berkesempatan untuk on cam, inilah waktu yang tepat untuk on cam gitu. Kapan lagi kita berfoto dengan salah seorang penulis yang luar biasa ya karya-karyanya, yang insya Allah itu menebar kebaikan selalu. Boleh dihilangkan dulu share screen-nya, panitia. Nah, kita ada 3 slide. Panitia bisa membantu untuk memfotokan? Bisa Bang. Oke, dari Anggi ya. Silakan Anggi, dipandu. Dua slide. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Sudah Bang. Oke, terima kasih Anggi. Dan sekali lagi jazakallah khair kepada Bang Alfi yang telah berbagi ilmu pada kita semua. Mungkin boleh Bang closing statement Bang, sekaligus menutup perjumpaan kita di sesi awal ini sebelum nanti berlanjut ke Bang Amar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini sudah ada sahabat, Insya Allah, guru online saya, Bang Amar, walaupun kami belum pernah berjumpa secara nyata, tapi sudah beberapa kali jumpa secara virtual. Ini kalau udah di offline mungkin bisa berfoto bertiga gitu ya. Iya, pengen kali nih Bang, pengen kali serius. Lanjut Bang. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sebab akibat. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang tidak mempunyai akibat kepada diri kita. Sekecil apapun keputusan akan menyebabkan suatu hal, baik itu kecil atau besar dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita memutuskan pagi untuk tidak sarapan saja, itu akan berdampak efeknya hingga sampai hari-hari berikutnya. Kita bisa sakit dan sebagainya. Maka pastikan ketika kita memilih sesuatu, ketika kita berhadapan pada persimpangan jalan, pastikan Allah yang menjadi tujuannya. Jika ada yang harus kita dengarkan, maka dengarkanlah 3 hal ini. Yang pertama adalah dengarkanlah suara langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengambil sebuah pilihan, karena tidak ada hal yang lebih indah kecuali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengarkanlah orang-orang sekitar kita. Tidak ada orang yang lebih mengerti dan lebih peduli, kecuali itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu sahabat, saudara, keluarga, dan sebagainya. Tapi yang terakhir, istafti kolbak. Tidak akan ada gunanya. 1000 fatwa ulama sekalipun tidak akan ada gunanya. Yang paling mengerti diri kita adalah hati kita sendiri. Tapi tentu hati yang kolbun salim, hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga teman-teman semua bisa melewati segala kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan ini, walaupun kesulitannya tidak hilang, tapi semoga kelapangan itu akan datang, bahwa ternyata ya beginilah
Jadi ya kalaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung, semoga perjuangan kita berakhir bermuara di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita bisa berjumpa, menatap wajah Allah, kemudian kita bercerita dengan Rasulullah secara nyata, mendengarkan kisah-kisah perjuangan beliau secara langsung, mendengarkan bagaimana perjuangan para sahabat melalui kehidupan-kehidupan sulit mereka. Semoga itu bisa menjadi pelabuhan terakhir bagi kita semua. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Salam hangat. Alfi Al-Ghazi. Baik, Masya Allah. Sekali lagi teman-teman kita berikan takbir yang luar biasa melalui kolom chat untuk Bang Alfi. Dan sama-sama kita doakan semoga ilmu yang beliau sampaikan juga bisa menjadi amalan bagi kita. Dan juga tentunya bisa menjadi amal jariah juga untuk beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua. Sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya bersama yang nggak kalah luar biasa ya. Guru kita bersama nih. Kalau kata Bang Alfi tadi guru virtual beliau ya. Bagi saya guru virtual juga nih. Walaupun sebenarnya beliau nggak kenal gitu sama saya gitu, tapi saya juga sering nge-follow dan statusnya sering lewat-lewat tuh di timeline. Sebelum kita lanjut, teman-teman semua, kita peregangan dulu sedikit ya. Silakan diangkat tangannya. Seperti ini ya teman-teman, diangkat tangannya keduanya. Nah, lalu disatukan seperti ini dan didorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terakhir, ini gerakannya agak serius sedikit. Luruskan tulang punggungnya. Letakkan di bagian belakang. Nah, didorong ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, alhamdulillah. Ini tadi bagi yang energinya masih setengah watt. Harapannya sudah bisa semangat lagi begitu. Nah, teman-teman semua, tentu sudah tidak asing lagi ya pemateri yang kedua kita, yaitunya beliau adalah sosok dai juga, pendakwah juga, yang secara virtual maupun non virtual, yang barangkali di sini juga sudah banyak yang nge-follow nih akun Instagram beliau @amar_arisalah. Itu ada 2 akun ya Bang, nanti beliau bisa menjelaskan itu. Dan sedikit mungkin izinkan saya, izin Bang untuk menyampaikan kurikulum vitae sebelum kita nanti masuk ke sesi materi. Nama lengkap beliau Amar Arisalah, ya panggilan beliau Amar, dan itu asal dari Depok ya Bang, tinggal di Depok sekarang. Dan juga untuk peraihan ini sudah banyak sekali, mungkin baiknya ini saya share screen ya, supaya teman-teman tahu nih, beliau adalah sosok yang luar biasa gitu loh. Nah, ini beliau menjadi founder dan co-founder berbagai komunitas kebaikan, komunitas sosial. Ada komunitas Negeri Buku, Yayasan Niru Nabi, dan juga redaksi Cagar Puisi, Buletin Sasar Somata, podcast Ngaji Budaya, dan juga Siroh Institute. Ini kalau menurut saya, Bang Amar ini udah bisa bikin film The Founders. Ngalahin filmnya yang foundersnya McDonald's itu ya Bang. Insya Allah Bang. Dan juga pendidikan formal, beliau sarjana bahasa sastra Indonesia, dan juga sebagai pelatih kilat Universal Design for Learning di Yayasan Darul Iman Ihsan. Dan tentu banyak ya prestasi-prestasi beliau. Dan tentu teman-teman juga sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar motivasi dari Bang Amar. Tapi sebelum itu Bang, saya mau menyampaikan satu hal, karena mungkin secara langsung kita belum pernah ketemu rasanya Bang. Tapi disinilah momen saya bisa interaksi sama Bang Amar gitu ya. Saya mau menyampaikan terima kasih Bang, karena sudah menampar saya secara virtual. Ini status Bang Amar nih, serius nampar banget, tapi namparnya itu untuk kebaikan teman-teman. Jadi sangat bersyukur saya bisa satu forum dengan Bang Amar, supaya bisa dapat banyak juga nih ilmunya, dan ngalir juga nih semangatnya buat dakwah nanti. Oke, barangkali itu saja basa-basinya dari moderator ini Bang. Sebelumnya kenalin Bang, nama Herlambang Tinasih Gusti, alumni Universitas Andalas. Oke, berikutnya kita akan silahkan forum kita kepada guru virtual kita, yaitunya Bang Amar Arisalah. Pada Bang Amar, silakan Bang. Baik, ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Herlambang ya. Herlambang sekarang di mana? Di Padang atau di luar Padang? Ana sedang di Padang sekarang Bang. Oh, sedang di Padang ya, berbakti ke daerah setempat ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Tadi juga ada teman sekaligus guru online saya juga gitu ya, Alfi Al-Ghazi. Cuman kita belum pernah ketemu secara langsung gitu ya. Cuman beliau insya Allah yang paling menarik dari beliau adalah memang pengalaman hidupnya gitu ya. Jarang sekali seseorang yang sudah ada di titik mapan
lalu kemudian berani meninggalkan itu semua demi pertaruhan gitu ya, sebenarnya yang paling menarik sebenarnya. Kita berdoa ya mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang baik-baik dari beliau gitu ya. Amin. Dan rekan-rekan sekalian, ya sebetulnya berhubungan juga dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu ya, berdasarkan tor yang disampaikan oleh panitia bahwa ini dakwah sudah memasuki babak baru gitu ya. Cuman sebelumnya saya mau cerita dulu, di media sosial itu seringkali berlangsung perbedaan pendapat gitu ya. Boleh nggak sih kita berdakwah lewat Instagram, berdakwah lewat TikTok misalnya, atau berdakwah lewat Facebook, podcast gitu ya, apalagi sarannya ada sekarang YouTube gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, kebutuhan dakwah yang singkat, padat, tepat, nggak banyak makan waktu, terus satu buku tapi isinya banyak gitu ya teman-teman sekalian, itu bukan bawaan generasi, bukan. Akan tetapi sebenarnya rekan-rekan sekalian, itu adalah fitrah manusia. Kalau kita mempelajari Al-Quran, nah dosen pembimbing saya di kampus yang sekarang gitu ya, Dr. Amir Faisal Fat, yang beliau juga menjadi juri Hafiz Quran di RCTI, kalau teman-teman ingat ya, acara yang paling dihindari untuk ditonton bersama dengan ibu. Itu sebenarnya beliau menulis yang ada dalam Al-Quran. Ternyata semua surat yang paling singkat sekalipun mengandung 3 elemen. 1 tauhid, ya, 2 sejarah, 3 hukum. Semua surat dalam Al-Quran, dari surat yang paling panjang yaitu surat Al-Baqarah sampai surat yang paling singkat, ya, Al-Kautsar misalnya, atau An-Nasr misalnya, ya, atau misalnya Al-Asr, itu juga surat yang singkat. Itu semua ternyata mengandung 3 elemen itu. Dan dari itu semua, ya rekan-rekan sekalian, kita sudah bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia dengan fitrah bahwa kita itu inginnya sesuatu yang singkat, padat, dan tepat. Yang pertama itu. Yang kedua, adakah para ulama menyusun kitab-kitab semacam itu? Nah, misalnya gini ya teman-teman sekalian, ada orang yang mengatakan bahwa dakwah di media sosial itu nggak komprehensif. Karena apa? Ya, karena biasanya singkat-singkat aja. Paling kalau Instagram 10 slide. Kalaupun IGTV, efektif cuma 15 menit ya. Sisanya orang nonton di skip-skip. Atau kalaupun misalnya kita pakai podcast, paling efektif 20 menit. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian, para ulama juga memahami ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kira-kira hidup pada tahun 1200-an. Itu membuat satu kitab judulnya Fawaidul Fawaid, yang memang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cukup tebal, tapi kalau dalam bahasa Arab paling cuma 300 sampai 400-an halaman lebih lah gitu ya. Isinya apa? Bab-bab tipis, bab-bab ringkas, akan tetapi isinya menjawab hampir semua persoalan. Yang kira-kira ya bukunya mirip lah dengan bukunya Ustadz Alfi Al-Ghazi gitu ya. Mirip dengan buku-bukunya beliau. Jadi satu bab itu kita sudah mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan meskipun kulit-kulitnya aja, tapi nggak apa-apa. Karena memang itulah jembatan untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, Imam Nawawi itu juga menulis sebuah kitab yang judulnya Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad ini malah cukup unik. Kitab ini disusun nasihat-nasihat itu berdasarkan ada berapa nasihat yang terkandung dalam sebuah ungkapan. Bab pertama, nasihat dalam 2 ungkapan. Bab kedua, nasihat dalam 3 ungkapan. Dan seterusnya sampai nasihat yang ukurannya sampai 8 ungkapan. Misalnya begini, 8 hal yang membuat manusia bahagia. Atau 8 hal yang membuat manusia senang. 8 hal yang membuat manusia sedih. 8 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. 8 hal yang membuat manusia itu berat untuk bertaubat dan seterusnya. Imam Nawawi merangkai kitab ini sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kitab yang menarik sekali, yang kebutuhannya singkat-singkat saja. Sama kan kira-kira seperti buku-buku yang sekarang ada di berbagai media sosial atau dai-dai muda yang ada sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, maka sebenarnya jangan pernah mengatakan bahwa kebutuhan dakwah yang singkat itu merupakan kebutuhan generasi. Bukan. Itu ternyata adalah kebutuhan dari fitrah manusia. Perkara nanti, misalnya para ulama menulis kitab tafsir yang tebal-tebal, para ulama menulis kitab sirah yang panjang sekali, atau para ulama menulis satu buku yang ya durasinya nggak bisa kita baca sekali duduk gitu ya. Itu merupakan tambahan keilmuan, itu merupakan kewajiban para ulama untuk bisa memperdalam ilmu-ilmu keislaman dan mengajarkannya kepada publik. Akan tetapi ternyata rekan-rekan sekalian, fitrah manusia tetap inginnya sesuatu yang padat, singkat, dan tepat. Itu ya. Dan yang kedua, ya urgensinya lagi adalah sekarang musuh-musuh Islam sudah terlebih dahulu memanfaatkan itu masalahnya.
Kalau teman-teman lihat di Instagram gitu ya, oke lah teman-teman saya yang saya kenal secara dekat gitu ya, yang saya kenal, saya berkomunikasi dengan teman-teman saya itu mungkin ada sekitar 10 sampai 15 orang yang memang fokus konten di Instagram. Ya, bahkan beberapa di antara mereka memang sahabat dekat saya di dunia nyata. Itu di Jakarta atau di Bekasi saya sering sekali ketemu dengan mereka di satu forum. Akan tetapi ternyata orang-orang munafik dan orang-orang yang bodoh, ruwaibidhah, tapi ngomongin masalah agama itu jauh lebih banyak. Dan memang tampaknya sunatullahnya kan seperti itu. Dan tugas kita semua yang satu punya ilmu agama, yang kedua memiliki sarana dan memiliki dalam tanda kutip ya, memiliki alat gitu ya, memiliki sarana, alat, waktu, memiliki kekuatan untuk bisa mengkanter pemikiran mereka, harus berjuang. Harus berjuang. Ulama-ulama besar yang kita kenal, misalnya di Sumatera, ya dari Sumatera ada Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Jangan disibukkan dengan permasalahan itu. Mereka biarkan saja disibukkan dengan membina kalangan umat yang lebih tinggi dan lebih luas. Akan tetapi di media sosial harus ada orang yang terjun yang menghambat pemikiran mereka. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, urgensi syiar di media sosial itu sekarang sangat besar. Banyak ya persoalan yang sekarang teman-teman dibikin bingung. Contohnya apa? Ya teman-teman dibikin repot dengan rumah tangga orang di media sosial gitu ya. Banyak banget yang nanya sama saya, Mas, atau Bang itu gimana anaknya Kiai kok begini. Bang itu gimana orang tuanya Ustadz ini kok begini, Bang ini gimana begitu. Ini semua teman-teman sekalian, memang kalau orang yang berilmu mengatakan udah jangan dibahas. Akan tetapi bagaimana cara mengatakan untuk tidak membahas ini kepada publik? Karena publik nyatanya membahas. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi sekarang ada tipu daya feminisme. Feminisme ini kan mengatakan ada hal-hal dalam feminisme yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada satu hal mendasar yang sangat berbeda antara ajaran feminisme dengan Islam. Feminisme itu menjadikan keadilan absolut, ya, menjadikan keadilan mutlak bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, bahkan juga termasuk di sana kalau kalau perempuan itu melahirkan maka laki-laki harus juga melahirkan misalnya. Ini semua nggak ada dalam Islam. Islam mengembalikan semuanya ke dalam fitrah. Islam mengenal istilah keadilan, akan tetapi keadilan disebut sebagai fitrah. Namanya perempuan, fitrahnya melahirkan. Kalau begitu, pada saat si perempuan itu hamil, melahirkan, mengasuh anak, dan lain sebagainya, ada kebutuhan hidup yang tidak bisa dia penuhi. Maka Islam mewajibkan sang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Itulah namanya fitrah. Dan Islam atau orang-orang Muslim tidak melakukan itu semua lantaran tradisi, lantaran berpikir, bukan. Tapi orang-orang Islam melakukan itu semua lantaran itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah tipu daya feminis, dan feminis itu seringkali masuk dengan tokoh-tokoh homoseksual, dengan tokoh-tokoh LGBT yang menggampangkan ganti kelamin, yang menggampangkan ucapan udah nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting saya berbuat baik dan lain sebagainya, iya kan? Dan lain-lain sebagainya. Nah ini ya rekan-rekan sekalian yang kemudian menjadi syubhat. Ya, memang untuk menanggapi hal ini kita sebagai umat Islam harus mengekspresikan kebaikan kita di dunia nyata. Contoh, saya dinasihati banyak orang. Ini saya cerita aja ya, saya cerita. Saya dinasihati banyak orang. Sejak awal tahun 2011-an itu saya memang senang membuka perpustakaan, dan banyak sekali teman-teman saya juga membuka perpustakaan. Akan tetapi karena makin banyak syubhat yang ditimbulkan oleh banyak orang, bahwa udah nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa, nggak sedekah, nggak haji, nggak apa-apa tetap milih PDIP, yang penting dia berbuat baik dan lain sebagainya. Lupa jadi PDIP nggak nyambung. Tapi ya teman-teman sekalian, orang-orang ini ternyata menjadikan kebaikan-kebaikan mereka itu sebagai dalih untuk memerangi Islam. Itu loh yang jadi masalah. Iya kan? Teman-teman pernah lihat seperti itu kan? Mereka menggali sumur, membangun panti asuhan gitu kan. Terus uang hasil pelacuran, uang hasil riba, uang hasil apa dijadikan membangun masjid gitu loh. Kalau tadi Bang Alfi cerita di Medan gitu ya, di Sumatera Utara ada orang ganti-ganti agama suka-suka hati. Kalau di sini ganti-ganti agama itu sekarang di Jakarta gitu ya. Saya kan orang Jakarta ini. Ganti-ganti agama itu udah another level gitu ya. Kalau di sini mungkin orangnya juga sedikit lebih agamis ya daripada di Medan saya lihat. Karena memang ulama di sini juga jauh lebih banyak. Akan tetapi kalau kita berangkat ke elemen pemerintahan, kalau kita lihat di bentuk-bentuk kebatilan yang ada, ini jauh lebih ekstrim. Gitu ya. Karena kebatilannya ini bukan tampak di muka publik, akan tetapi kebatilannya ini terekspresikan dalam bentuk kebijakan negara. Karena sini Jakarta gitu loh. Maka lebih ekstrim. Nah, kebetulan ya teman-teman sekalian, akhirnya banyak guru-guru saya yang menasihati saya untuk kadang-kadang memang yang namanya kebaikan orang-orang Islam itu harus kita post. Kadang-kadang kebaikan itu memang harus kita angkat. Biar apa? Biar orang-orang kafir itu bisa menakar sendiri lebih baik mana sih antara Anda dengan orang-orang Islam ini. Gitu loh, ya teman-teman sekalian. Maka kalau teman-teman sekalian punya kebaikan, punya bisnis, punya apa, angkat dari sekarang.
Ya, angkat dari sekarang. Inilah kepentingan dakwah syiar kita. Dulu saya mengira bahwa yang namanya berdakwah di media sosial itu sekedar kutip kitab lalu kemudian kita tulis. Ya, dulu saya mengira sekedar menulis, ada keresahan orang, pertanyaan orang kita jawab dan lain sebagainya. Tapi ternyata rekan-rekan sekalian, kadang-kadang kita juga harus mewujudkan itu sebagai sebuah gerakan. Kita harus menjadikan apa yang ada di media sosial itu sebagai instruksi. Contoh yang paling sederhana, oke, saya sudah punya follower banyak dan lain sebagainya. Apakah saya hanya menulis? Enggak, saya merasa nggak cukup. Apa yang saya lakukan? Oke, saya nggak punya bisnis, saya belum mulai bisnis, akan tetapi saya melihat banyak teman-teman saya, anak-anak kampus, anak-anak LDK itu punya bisnis tapi nggak terekspos, nggak terangkat. Akhirnya apa? Oke, sini teman-teman sekalian yang punya bisnis gitu ya. Ayo kita post bareng-bareng, akan tetapi jangan yang reseller, karena apa, yang reseller urusan sama apa namanya, sama brand besarnya sekalian. Tapi teman-teman yang punya pisang goreng coklat gitu ya, aqua rasa air putih dan lain sebagainya, ayo kita angkat gitu ya. Ayo kita angkat, kita promokan gitu ya. Kalau teman-teman punya contoh produk misalnya, silakan kalau mau dikirim, tapi jangan sampai kemudian terberatkan di ongkos dan lain sebagainya. Kan saya review via live Instagram atau saya review via IGTV dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya lakukan. Yang kedua, akhirnya saya dinasihati lagi oleh guru-guru saya, coba angkat itu perpustakaan, kita punya binaan apa-apa segala macam gitu ya. Akhirnya mulai beberapa waktu ini gitu ya, saya mulai angkat tuh aktivitas-aktivitas kebaikan kawan-kawan saya itu. Kalau teman-teman lihat, ada nggak diri saya di video-video yang saya upload? Nggak ada, gitu ya. Ada nggak? Apakah saya pernah ke Gorontalo? Belum. Meskipun saya pernah keliling Indonesia sering gitu ya. Akan tetapi saya belum pernah ke Gorontalo. Bahkan saya dengan Bang Sandi yang waktu itu menggalikan sumur di desa terpencil di atas sana itu, saya nggak pernah ketemu sebenarnya di dunia nyata, gitu ya. Atau di Lamandau gitu ya, saya pernah ke Kalimantan Tengah, akan tetapi saya belum pernah ke daerah Lamandau gitu ya. Akan tetapi saya cuma ngepost kegiatan-kegiatan mereka dan akhirnya orang-orang kafir itu sadar, orang-orang Islam itu nggak yang sekedar sholat doang dan lain sebagainya, tapi sholat mereka juga terekspresikan dalam bentuk perbuatan baik. Itu yang jadi masalah ya teman-teman sekalian. Maka yang paling penting di sini ya teman-teman sekalian, bagaimana kita menyadari bahwa sekarang syiar itu sudah merupakan kebutuhan. Ada orang yang pernah saya temui itu hanya gara-gara scroll Instagram murtad gitu loh. Ada orang yang gara-gara scroll Instagram aja, coba bayangkan ya betapa terkutuknya handphone itu kalau Anda sekalian tidak konten. Betapa berbahayanya handphone itu kalau orang-orang baik tidak memutuskan untuk konten. Bayangkan kalau seandainya semua orang baik, semua orang berilmu memutuskan menyembunyikan diri mereka di pondok pesantren, ngaji kitab udah begitu aja, ngajar di musola yang diajarin bapak-bapak. Udah gitu bapak-bapak datang-datang pakai minyak kayu putih, itu musola bau minyak kayu putih misalnya. Ya kan? Nah, bagaimana kalau semua orang memutuskan seperti itu sehingga tidak ada yang bergerak di lapangan media sosial? Ya, sudah gitu teman-teman sekalian, bergerak di media sosial pun tidak cukup karena kita masih menghadapi pertentangan antar sesama ulama. Yang ini mengatakan laisa minni, bukan dari golongan kami. Yang ini juga mengatakan manhajnya tidak lurus. Yang ini mengatakan akun ini penuh dengan syubhat dan lain sebagainya. Ternyata dakwahnya masih nggak cukup, teman-teman sekalian. Akan tetapi sampai di titik ini, setidak-tidaknya saya ingin mengajak bicara kawan-kawan sekalian bahwa medan dakwah di media sosial itu sudah nyata. Rekan-rekan yang punya konten, ayo angkat. Konten-konten itu tidak mesti konten yang sedikit-sedikit menyebut nama Allah misalnya. Tidak mesti yang sedikit-sedikit pakai kutipan berbahasa Arab. Ya. Akan tetapi ya rekan-rekan sekalian, teman-teman yang punya inspirasi kebaikan angkat ke permukaan. Teman-teman yang orang tuanya punya jualan angkat ke permukaan. Teman-teman yang punya masalah di kampungnya itu angkat ke permukaan dan yakinkan bahwa orang-orang Islam dimanapun itu berada terus bergerak. Akan tetapi jadikan media sosial itu sebagai alat untuk menceritakan atau alat untuk menebar inspirasi kepada semua orang. Apakah ria? Enggak, beda dengan ria. Kalau ria itu kita berbicara tentang sesuatu yang kemudian bisa menggeser niat kita. Yang tadinya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bergeser jadi untuk menyenangkan follower. Gitu ya. Nah, ini sebagai informasi nih di daerah rumah saya azan, cuma azannya sayup-sayup gitu ya. Karena rumah saya kebetulan agak jauh dari masjid utama. Jadi agak sayup-sayup. Nah, kalau di Padang azannya kapan? Berapa lama lagi? 10 menit lagi mungkin ya? Di sini agak lambat sih Bang. Jam Agak lambat ya. Jam 3 lewat nanti. Oke. Setengah sama 4 sebenarnya. Di daerah saya juga sama sebenarnya. Cuman karena daerah saya ini agak kota gitu ya. Namanya daerah kota itu hari asar, zuhur asar itu sepi masjid kosong. Bahkan karena saya kalau ke masjid jam-jam segini ini dikunci kadang-kadang. Gitu ya. Nah, memang orang-orang bertebaran di berbagai tempat untuk mencari rezeki. Tapi kita lanjut lagi ya teman-teman sekalian.
satu hal ketika teman-teman misalnya mulai ngonten terus merasa ingin mencari follower dan lain sebagainya, itulah baru dikatakan ria. Akan tetapi yang terpenting teman-teman sekalian, angkat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sama muslim, itu dulu yang paling penting. Gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu saya ingin sedikit sedikit memberikan cerita gitu ya. Sedikit memberikan cerita. Gimana sih, karena saya juga diminta ini gitu ya, editor, saya lihat gimana sih cara saya dulu membesarkan satu akun gitu ya. Ini yang sebenarnya tidak banyak disadari oleh banyak orang. Sebenarnya sebelum saya fokus ngonten di Instagram, itu kan saya ngonten paling kira-kira tahun 2020 ya. Sebelumnya itu saya banyak beraktivitas di dunia nyata. Kalau tadi teman-teman lihat di CV saya itu banyak ya founding ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Saya senang banget tuh ngelihat ceritanya Bang Alfi mengenai dia meninggalkan kedinasannya di PT KAI gitu ya. Kalau saya ya teman-teman sekalian memang tidak se-ekstrim itu, akan tetapi memang tadinya sejak tahun 2011, dulu saya kuliah tahun 2011. Tahun 2011 teman-teman masih di mana? Masih sekolah kali ya? Ya, SMA. masih SMA ya, masih mengalami masa-masa indah sebelum negara kita dipimpin logo binatang dan lain sebagainya gitu kan. Sebelum negara api menyerang gitu ya, sebelum bulan itu berubah menjadi Tsukinome dan lain sebagainya. Nah, tapi ala kulihal gitu ya. Saya saat itu berhadapan dengan, tapi ini off the record, maksudnya nggak usah diceritain kemana-mana gitu ya. Cukup dia cerita aja gitu loh. Saya berhadapan dengan saat itu Gubernur Zolim di tahun 2016 ya, namanya Basuki Cahayapurnama. Ya, kita sebut inisialnya saja ya, inisialnya Ahok. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya berhadapan dengan Gubernur Ahok itu elemen umat Islam di Jakarta tuh bersatu semuanya, gitu loh. Itu ketika benar di mana-mana tuh seperti terjadi bencana alam, tapi bencana alamnya itu diciptakan oleh manusia gitu loh. Karena apa? Seminggu itu bisa 1.000 rumah digusur, bayangkan. Dan orang-orang yang digusur ini memang mereka salah. Salahnya gimana? Mereka bukan KTP Jakarta. Tapi ada juga yang KTP Jakarta yang kena sih, ada gitu loh. Tapi alasannya macam-macam dan ternyata sekian hari setelah itu digusur dibangun proyek-proyek Agung Podomoro, Agung ini, terus misalnya ya gitu-gitu deh, ya properti-properti yang besar-besar. Akhirnya kita semua angkat senjata gitu dalam tanda kutip turun ke jalan. Gitu ya, pada saat itu kita ngadu ke presiden, kita ngadu kemana, sampai pada saat itu saya menjadi buronan polisi gitu. Itu saya sampai saat itu memutuskan tidak menggunakan handphone karena saya betul-betul diburu oleh polisi pada saat itu. Dan karena jaringan yang kuat pada saat itu, ya para ulama juga akhirnya bersuara dan lain sebagainya, maka akhirnya saya mendapatkan banyak teman. Nah dari sinilah awal gitu ya teman-teman sekalian, bagaimana bagaimana membangun basis dari follower yang kuat. Ini teman sekalian sebelum saya akhirnya